mencoba untuk belajar ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, sudah ada YouTube dan lain sebagainya. Di situ ilmu banyak yang bisa kita serap. Jadi di sela-sela waktu saya selalu cari sesuatu, nambah ilmu intinya. Iya. Saya masih 24 tahun sudah berani coba ekspor sendiri tanpa tahu, tanpa belajar bagaimana menciptakan produk yang standar ekspor. Bisa datang ke Kadin. Jadi kita bisa sharing seperti apa konsepnya tanpa dipungut bayaran apa-apa. Kita sharing bagaimana caranya ke pengembangan. Di era sekarang, AI sangat penting memang. Itu akan membuat efisiensi cost produksi apapun itu jadi lebih murah. Kita bikin desain, kita bikin apapun, kemasan mau apapun bisa lewat AI. Kalau mau yang ekspor, silakan datang ke Kadin. Nanti kita akan kasih informasi bagaimana caranya ekspor, bagaimana perizinannya dan lain sebagainya. Kedai Hitam Putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang yo mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang, dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Halo Sobat Bangkit TV, kembali lagi bersama saya di segmen Lebih Dekat bersama saya Alfia, ngobrol santai tapi penuh makna. Guys, di segmen kali ini kita ada sesuatu yang berbeda nih guys. Dilihat dari tempatnya aja ya guys, kita udah ada vintage modern seperti ini. Jadi kita hari ini akan ngebahas mengenai topik yang pastinya akan dilirik oleh Gen Z yang memiliki jiwa kewirausahaan, teman-teman. Jadi di sini kita akan mengundang salah satu pembicara atau narasumber kita yang merupakan salah satu pelaku usaha sukses di Rembang sekaligus menjadi Kadin di Rembang, yaitu adalah Bapak Arifin. Haji Arifin, SE, Ketua Kadin Rembang.
Jadi di sini kita akan membahas mengenai dunia usaha di Rembang, lalu peran Kadin di Kabupaten Rembang itu seperti apa. Jadi tunggu apa lagi, kita sapa dulu ya guys. Halo Bapak Arifin, selamat malam. Selamat malam ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, mungkin buat awalan bisa perkenalan dulu kali ya Pak sama teman-teman Bangki TV dulu, Ya. Bapak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifin. Kebetulan kami ditunjuk sebagai Ketua Kadin Rembang dan kami juga aktif dalam dunia usaha. Itu, Oke. Mbak J. Oke, berarti teman-teman Bangki TV, berarti Bapak Arifin ini merupakan seseorang yang aktif di dunia usaha sekaligus menjadi Kadin Rembang. Boleh nggak sih Pak diceritain gimana sih proses Bapak dari awal hingga saat ini menjadi pengusaha yang sukses di bidang mebel sampai menjadi Kadin di Rembang? Gimana Pak prosesnya? Ceritanya jadi tidak ada perencanaan dulu. Perencanaan begitu kami lulus kuliah waktu itu di Yogyakarta. Jurusan manajemen kebetulan. Setelah itu kami memutuskan untuk balik ke kota asal, ke Rembang. Saya aslinya dari Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Saya lulus tahun 2003, lulus kuliah. Setelah lulus, saya pulang ke Krikilan, kemudian mencoba untuk usaha dalam bidang perkayuan. Jadi awal dulu kami mulai dengan sistem jual beli. Jadi usaha saya itu awal jual beli. Saya belum buat furniture waktu itu, juga belum mengenal ekspor. Itu. Jadi awalnya dari jual beli, kemudian baru setelah tahun 2005 saya mulai ekspor furniture. Seperti itu. Oke. Berarti udah termasuknya udah lama ya Pak untuk ya merintis. Sudah gitu. lama Sudah ya, lama. betul. Dari lulus kuliah langsung Pak? Dari Langsung lulus terjun? kuliah langsung. Kebetulan dulu waktu kuliah saya punya usaha studio musik di Yogyakarta. Tapi tidak berjalan dengan baik, kemudian saya memutuskan untuk pulang kampung. Ya, dan memulai usaha perkayuan. Oke. Apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak gitu untuk melanjutkan wirausaha Bapak, terus selanjutnya mengayomi UMKM yang ada di Rembang? Untuk dalam bidang usaha ini ya, bagi saya itu passion ya. Jadi memang dari waktu kuliah itu saya sudah banyak sekali gonta-ganti usaha. Namanya anak muda, saya coba usaha A, usaha B, usaha C dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berakhir hanya mendapatkan pengalaman saja. Untuk real bisnisnya, waktu saya pulang dari Yogyakarta, kemudian saya mulai bisnis kayu ini, memulai usaha yang benar-benar serius. Nah, untuk saat ini saya sih pengen mendorong teman-teman, khususnya dari Rembang. Kita di Rembang ini potensi banyak sekali yang bisa kita pakai untuk berusaha. Ya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan passionnya, apa yang disuka, monggo silahkan. Dan kebetulan di Kadin ini sebagai rumah Kadin itu kan kamar dagang. Jadi untuk rumah teman-teman yang mau berusaha, baik mikro, kecil, menengah, besar semuanya itu kita tampung di sini. Tentunya banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha ya. Bukan hanya kecil, menengah, mikro, semua punya masalah masing-masing. Nah, kalau kita punya rumah sebagai tempat untuk curhat, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, itu akan lebih enak. Ya, lebih memudahkan untuk proses berusaha di bidangnya masing-masing. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak tadi bilang kalau misalnya wirausaha Bapak tuh udah dilakukan kayak gonta-ganti gitu ya Pak. Ya. Kalau kepikiran buat jadi pengusaha mebel itu gimana tuh Pak ceritanya? Ya. Apa ada potensi di Rembang? Ya awalnya nggak sengaja. Jadi saya pulang, setelah itu di rumah juga nganggur kebetulan. Kebetulan waktu itu ayah saya juga, setelah saya pulang, selang 1 minggu kemudian ayah saya
nggak ada, beliau meninggalkan kami semua. Setelah acara selesai, ada kakak saya yang ngajari bagaimana caranya bisnis kayu. Nah waktu itu kita mulai dengan jual beli rumah kuno. Ya, kalau orang bilang sekarang kayu recycle lah. Gitu, rumah kuno, saya beli, saya store ke pabrik. Saya beli, saya store ke pabrik. Nah, sepanjang saya store ke pabrik, dari situ saya melihat aktivitas pabrik. Pabrik yang saya store itu ekspor kebetulan. Nah, saya di situ belajar sedikit banyak bagaimana caranya menjadi eksportir lah. Ya, dari situ awal mulanya. Oh, berarti itu awal mula dari Bapak menjadi seorang eksportir ke luar negeri ya, Pak? Betul, ya. Awal mulanya dari Nah, kebetulan ditambah semenjak saya SMP, itu saya sangat senang dengan bahasa Inggris. Oh iya. Jadi saya selalu ada waktu buka kamus waktu itu ya. Tahun berapa? 90-an lah, 90 sekian itu buka kamus, memperbanyak vocabulary. Tuh. Kan Bapak sebagai Kadin Rembang sekaligus pengusaha mebel nih Pak yang udah sukses. Kira-kira apa sih Pak kalau misalnya waktu luang Bapak yang suka Bapak lakukan tuh apa nih? Hobi atau gimana? Saya punya hobi otomotif, terabas. Jadi trail itu hobi saya. Yang berikutnya juga saya suka otak-atik cari jalan keluar. Jadi setiap permasalahan di pabrik saya, kalau saya punya waktu senggang saya selalu mencoba untuk belajar ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi di pabrik. Apalagi sekarang sudah ada media sosial, sudah ada YouTube dan lain sebagainya. Di situ ilmu banyak yang bisa kita serap. Jadi di sela-sela waktu saya selalu cari sesuatu, nambah ilmu intinya. Iya. Gitu. Berarti Bapak Arifin termasuk orang yang haus akan ilmu ya Pak? Pasti, Ya. sampai kapanpun kami tetap harus belajar. Ya oke. Berarti kalau misalnya awal mula karir Bapak sebagai eksportir kan dari pabrik ya Pak? Pabrik ya. Gimana tuh Pak ngebangun jejaringnya biar sampai ekspor ke luar negeri kan banyak banget ya Pak? Ya. Dari Jepang. Betul. Jadi waktu tahun 2005 saya ketemu dengan salah satu customer dari Belanda. Waktu itu juga kita dikenalkan sama teman karena waktu di Jogja kan teman komunitas kita banyak, teman-teman dari Jepara juga banyak. Waktu itu kita dikenalkan dengan salah satu customer dari Belanda. Awal kita jumpa, kita dikasih order 1 kontainer. Ya, 1 kontainer berisi kurang lebih 350 meja. Kita terima DP, kemudian kita produksi, kita beli kayu, kita produksi, kita packing, kita berangkatkan ke Belanda. Nah, setelah selang 1,5 bulan, saya mendapatkan telepon dari customer kita yang tadi, yang pesan, ternyata 100%, artinya 350 pieces meja yang kita kirim, semuanya rusak, alias pecah. Ya. Nah, waktu itu belum ada email pun juga terbatas, saya di Krikilan terbatas sekali, komunikasi lewat by phone, tidak ada WA dan sebagainya. Mereka telepon saya dan marah-marah. Mereka bilang ke saya, Arifin nanti sekitar 2 minggu lagi saya akan datang ke tempatmu. Kita akan diskusi. Akhirnya mereka datang setelah 2 minggu. Pertama yang saya dapat, mereka marah sekali dengan saya karena barang yang saya kirim ternyata tidak berkualitas dengan baik. Tapi alhamdulillah mereka masih ngasih kesempatan ke kami. Mereka tanya, bagaimana cara produksimu? Saya bilang, saya beli kayu, kemudian digergaji, bla 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 sampai finishing, amplas dan sebagainya, kita kirim. Nah, beliau tanya, customer saya yang dari Belanda, ada proses namanya kiln dry nggak? Saya tanya, kiln dry itu apa? Nah, bahasa Indonesia kan oven. Setelah saya tahu, saya bilang saya nggak pakai proses oven. Nah, akhirnya mereka menyalahkan saya akan step-step yang salah. Alhamdulillah mereka mengajari saya. Karena waktu itu saya masih usia sekitar 24 tahun. Saya masih 24 tahun, sudah berani coba ekspor sendiri tanpa tahu, tanpa belajar bagaimana menciptakan produk yang standar ekspor. Alhamdulillah setelah saya diajari, kemudian kontainer berikutnya sama sekali tidak ada masalah. Bahkan
customer kita yang tahun 2005 itu sampai sekarang masih order ke kami. Oh, luar biasa. Saya sudah ke tempat mereka sudah 3 kali ke Belanda. Itu ceritanya. Oh, luar biasa. Berarti Bapak juga sempat diajarin juga ya Pak sama konsumennya? Diajarin, justru? alhamdulillah diajarin. Karena saya semangat, saya bilang saya masih muda, kasih saya kesempatan. Begitu saya kerjakan order kamu berikutnya sampai rusak, 100% tidak usah kamu bayar. Saya garansi seperti itu. Ya saya nekat. Apapun yang terjadi saya nekat. Sudah. Gimana tuh Pak ngebangun kepercayaan konsumen di luar negeri, apalagi kan itu di Belanda ya Pak, dan awalnya tuh barangnya rusak gitu. Gimana tuh Pak ngebangun kepercayaannya? Kita kasih komitmen, dan komitmen itu kita laksanakan dengan baik. Kita bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah kita lakukan. Semisal ada salah produksi, salah konstruksi, itu kita tanggung jawab 100%. Jadi kita mau dicas, silahkan dicas. Berapa persen? 10%, 20% nggak ada masalah. Itu satu bentuk tanggung jawab kami, komitmen kami. Sehingga customer kami selalu kembali dan kembali dan kembali. Apapun yang terjadi selalu kembali. Dan juga saya punya tim desainer sendiri, selalu menawarkan desain-desain kepada mereka dengan harga yang baik bagi mereka sehingga kita bisa jalan bareng. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Kira-kira apa Pak tantangan terberat nih Pak dari wirausaha Bapak hingga saat ini? Kalau usaha saya khususnya ini tantangan terberatnya SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia, jadi kita di era sekarang sudah menggunakan mesin-mesin yang cukup lumayan. Kendalanya adalah di SDM. Kita nyari SDM yang tepat, yang pas. Ada contoh seperti ini, saya buka lowongan pekerjaan. Ada teman-teman fresh graduate masuk dari SMK, dari SMA, kita terima, kita adakan training. Setelah kita training 2-3 minggu mereka bisa tahu-tahu keluar. Ada yang masih stay juga, bahkan ada yang sudah sampai 17 tahun ikut kita 16 tahun. Seperti itu, tantangannya SDM. SDM saja tantangannya untuk saat ini. Alhamdulillah untuk pemasaran dan permodalan bisa kita sikapi dengan baik. Yang tantangan terbesar itu SDM, ya itu sih. Tapi untuk era sekarang mulai dengan COVID sampai per hari ini tantangan kita itu di marketing. Marketing karena situasi ekonomi global. Saya itu punya stok 2 kontainer untuk customer Amerika dan sudah 3,5 tahun belum diambil. Untuk pasar Eropa kita cukup lumayan turun. Nah kita lantas cari pasar yang di luar Amerika sama Eropa. Alhamdulillah mulai awal tahun kemarin kita dapat customer dari Australia. Sampai sekarang ordernya alhamdulillah lancar terus. Seperti itu. Berarti dari masa COVID ini agak menurun ya Pak buat penjualannya dari pasar luar negeri. Ya, karena COVID semua lockdown. Setelah lockdown selesai, khususnya Eropa ya, saya ngomong soal Eropa nih, mereka masuk ke taraf recovery. Nah, recovery sudah hampir nanjak ekonomi mereka. Ada perang Ukraina sama Rusia yang berdampak langsung ke Eropa Barat. Kebetulan customer kita itu Eropa Barat, ya, yang paling besar. Itu dari mana aja tuh Pak customernya? Ada nggak yang kira-kira yang dari Asia Tenggara atau di mana? Asia Tenggara nggak ada. Nggak ada. Justru. Ya, Asia ada Jepang. Jepang. Ya, Jepang ada. Kebanyakan Eropa, Amerika, sama ini yang terbaru Australia. Oh, oke. Okay. Selain wirausaha mebel juga Bapak kan sebagai Kadin Rembang nih Pak. Jadi sebenarnya kan di Rembang ini banyak sekali ya Pak UMKM di sini, tapi mungkin kalau misalnya ditelaah lebih lanjut itu belum next level lah ya Pak. Nah itu tuh mungkin penyebabnya adalah banyak beberapa UMKM dari Rembang sendiri ini tidak mengetahui nih peran Kadin itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu ya Pak, peran Kadin itu gimana buat UMKM di Rembang. Jadi teman-teman, peran Kadin ini sangat membantu sekali bagi kita yang mau berwirausaha. Zaman saya dulu, saya nggak tahu harus kemana tanya sesuatu, masalah izin, masalah transfer knowledge, masalah
macam-macam pasar, modal itu nggak ada tempat. Kita pure, apalagi saya orang kampung di Desa Krikilan, pure kita berusaha sendiri, cari tahu sendiri. Untuk Kadin, era sekarang sudah dipermudah ya, adanya Kadin. Suatu contoh, ada teman yang punya usaha A, mau mengembangkan. Nah, ini bisa datang ke Kadin. Jadi kita bisa sharing seperti apa konsepnya tanpa dipungut bayaran apa-apa. Kita sharing bagaimana caranya ke pengembangan. Jadi di Kadin itu semuanya pengusaha, Mbak. Mau yang mikro, kecil, menengah, semua ada. Jadi banyak sekali informasi yang berkaitan dengan wirausaha ini di dalam Kadin. Jadi sangat tepat bagi teman-teman nanti kalau mau memulai usaha atau mau mengembangkan usaha atau sudah berproses 1-2 tahun dan sebagainya menemui kendala, silahkan monggo datang ke Kadin. Tidak dipungut bayaran, free, gitu. Kita intinya bagaimana caranya bisa saling menolong, karena waktu itu yang saya rasakan juga nggak ada sama sekali orang yang bisa ngasih masukan. Hanya saudara-saudara saya aja yang ngasih masukan. Kebetulan banyak yang di bidangnya sama, bidangnya beda. Tapi secara organisasi beliau-beliau kakak-kakak saya itu udah pengalaman, gitu. Oke, berarti sangat berarti peran Kadin ya. Berarti peran Kadin ini untuk mendorong UMKM di Rembang itu sendiri, iya, apa? Betul. Ya, untuk memaksimalkan juga. Iya, dari, contoh. Iya, strateginya Pak, gimana? bagaimana saya izinnya ya? Pak, bagaimana saya ini nanti proses produksinya ya, Pak? Pak, bagaimana saya nanti mendapatkan modalnya ya? Pak, bagaimana saya nanti pemasarannya ini bagaimana? Pengembangan produknya secara kemasan ini bagaimana? Bisa sharing di Kadin. Itu kita akan bantu dengan sukarela, wes. Kita akan bantu semaksimal mungkin. Itu tujuan Kadin untuk pengembangan UMKM. Ini kan bagi saya penting ya, Mbak. Ya itu terutama bagi saya pengen bukan ngajari, bukan sok tahu ya. Ilmu mungkin teman-teman jauh lebih pinter daripada saya. Yang nggak bisa diambil atau dari ini ya. Ini dari bangku pendidikan itu adalah mental. Saya sudah 21 tahun ini di dunia perkayuan. Turun naik, masalah macam-macam. Nah, ini mental yang pengen saya istilahnya kita sharingkan lah. Kalau dari ilmu, saya yakin teman-teman di rumah pasti ini gimana caranya bikin sesuatu nih, bikin misalkan produk dari kayu atau bikin makanan atau dari pengembangan apa, saya yakin jauh lebih pintar daripada saya. Tapi yang paling penting adalah mental. Begitu kita kena masalah, contoh di oyak-oyak perbankan, di ini ada komplain, ini ya. Jadi bagaimana kita menyikapi itu? Curhato di Kadin, kita bantu, itu loh, intinya di situ. Kalau boleh tahu nih Pak, kan pas dulu kan Bapak nggak tahu nih peran Kadin pas Bapak masih awal gitu. Kira-kira Bapak untuk bisa menstabilkan mental Bapak melalui permasalahan-permasalahan yang terjadi di usaha Bapak gimana tuh Pak? Masalah semangat itu kaitan sama mental sebenarnya. Kita banyak dirundung masalah, bertubi-tubi bahkan kadang masalah nggak datang satu, tapi brek gitu. Ya. Nah, kita hidup itu hakikatnya dan sebagai khalifah ya, sebagai ini ya, ada tugas masing-masing. Ada yang tugasnya mengajar, ada yang tugasnya sebagai profesional, pengacara, dokter, apa dan sebagainya. Ada yang memang ditugaskan untuk berwirausaha. Kalau kita nggak serius dalam berwirausaha, apa yang akan kita tinggalkan, legacy apa yang akan kita tinggalkan untuk anak minimal cucu kita. Yang lebih agak luas lagi lingkungan kita. Nah, kalau saya berpedoman
harus bisa menjadi orang yang bermanfaat, minimal untuk keluarga. Kita tingkatkan lagi untuk lingkungan dan lain sebagainya. Nah, termasuk di Kadin juga. Saya punya cita-cita, nggak usah muluk-muluk. Saya pengen teman-teman di UMKM ini di Rembang bisa maju, bisa minimal survive dan bisa dikembangkan. Itu aja, bidang apapun. Karena era sekarang luar biasa tantangannya luar biasa. Kita dihadapkan dengan persaingan adanya medsos dan lain sebagainya. Ini persaingannya luar biasa, tingkat nasional, tingkat internasional bahkan. Nah, ini yang harus perlu dikaji satu-satu, dicari solusinya satu-satu, gitu. Oke. Kira-kira program apa aja sih Pak yang dibawa oleh Kadin untuk bisa mendorong UMKM di sini? Terlebih lagi kan ada perkembangan zaman nih Pak, kayak online gitu. Gimana? Jadi kami beserta teman-teman di Kadin Rembang, kita akan mengadakan beberapa seperti ini ya, kayak training atau kita diskusi. Misalkan ini kita ada sponsorship dari salah satu bank. Kita akan adakan pertemuan mengenai AI. Jadi kita akan undang profesional yang sudah membidangi AI, dan ilmu ini nanti saya akan undang teman-teman supaya bisa ikut belajar. Di era sekarang AI sangat penting memang. Itu akan membuat efisiensi cost produksi apapun itu jadi lebih murah. Kita bikin desain, kita bikin apapun, kemasan mau apapun bisa lewat AI. Bikin logo, bikin apapun segala macam itu bisa lewat AI. Nah, bagaimana caranya kita memaksimalkan AI? Saya pun juga mau belajar di situ. Saya punya staf sudah tahu AI, tapi saya sendiri belum tahu juga. Nah, saya pengen ngajak teman-teman UMKM di Rembang, ayo podo-podo belajar AI, gitu loh. Oke. Berarti walau perkembangan zaman ini juga dijadiin peluang ya Pak sama Bapak Kadin sendiri. Apapun itu pasti ada peluangnya. Tinggal kita bisa membaca apa enggak, berani apa enggak untuk ngambil itu. Itu aja sih sebenarnya. Mental lagi, balik ke mental lagi sudah. Kalau ilmu sudah saya yakin teman-teman UMKM di Rembang, wes pinter-pinter wes. Tapi begitu menghadapi masalah, begitu ada challenge ini, challenge itu, ini yang harus ada temennya lah ibaratnya. Kalau punya pacar, pacarnya ada masalah, ada teman curhat, itu aja wes. Gitu. Oke. Kira-kira apa nih Pak tantangan usaha atau wirausaha yang ada di Rembang untuk saat ini Pak? Terus apa sih solusi dari Kadinnya itu sendiri? Ya, tantangan rata-rata orang memulai usaha itu klasik. Modalnya mana ini, modalnya dari mana ini, modalnya dari mana. Sebenarnya itu bukan halangan sebenarnya. Ada satu cerita, saya punya kawan, dia itu modalnya kejujuran. Dia tahun 2018, dia ambil barang spray bed cover dari Jakarta, kemudian dijual di Semarang. Karena dia orangnya terkenal jujur, sama sekali tanpa modal. Jadi orang Jakarta ngasih pinjaman barang. Sudah, ini barang kamu bawa. Begitu nanti selesai kamu jual, ayo uangnya bawa, kita totalan. Begitu terus, akhirnya dia ngumpulin profitnya, keuntungannya dia kumpulin, dapat modal. Waktu itu bisa beli ruko dan lain sebagainya. Sebenarnya ya itu, kadang-kadang dijadikan masalah. Nah ini mentality juga. Kadang-kadang seperti dulu mungkin Bob Sadino pernah bilang ya, orang bingung, wah aku kerja apa ya nggak ada modalnya, kasih modal masih bingung, ini modal tak pakai kerja apa, dikasih petunjuk bidang ini masih tanya lagi, ini nanti caranya bagaimana, dikasih tahu carane masih tanya lagi, ini nanti kalau rugi gimana, ya sudah. Kalau orang nggak punya potensi ke situ ya repot. Nah itu aja sih. Oke, berarti memang dari pribadi seorang pengusahanya ya Pak sebenarnya. Kalau misalnya memang dari mentalnya sudah kuat, terus bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan pasti bisa gitu ya? Ya pasti bisa, dan saya nggak percaya wah saya
ada orang bilang saya nggak punya mental pengusaha. Sepanjang dia bisa membuat dan menjual, selesai. Itu aja. Dan seneng ya, harus menyukai itu ya. Menyukai itu, ya udah, pengusaha dia. Apapun itu. Oke, mungkin Bapak bisa menyampaikan nih Pak harapan untuk UMKM di Rembang ataupun industri yang sudah ada di Rembang gitu Pak. Boleh? Saya pengen mari kita sama-sama bisa maju khususnya untuk mengembangkan kota Rembang ya. Jadi sekali lagi dari awal tadi saya bilang potensi di Rembang sangat banyak sekali. Baik dari manufaktur, dari industri rumah tangga, dari jasa, itu banyak sekali yang kita kembangkan. Kita juga diberkahi dengan garis pantai yang begitu panjang, ya kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak maju. Nah, harapan saya di Kadin, seperti saya bilang, saya nggak mau muluk-muluk. Saya pengen ini masyarakat Rembang itu punya duit begini ya. Apapun usahanya, itu saya berharap berjalan. Yang jualan kerupuk, yang jualan apapun, sehingga punya uang. Nah, kalau punya uang ini, teman-teman yang lain multiplier efek. Ada yang buka toko pakaian, laku. Ada yang buka warung, laku. Ada yang buka kopi, laku. Kalau ekonomi orang nggak punya duit, orang mau buka warung, mau laku bagaimana? Ya nggak bisa. Makanya saya nggak mau muluk-muluk. Pengen ngajak aja lah teman-teman, ayo jualan apa? Saya Pak, saya jualan kopi. Ayo, no masalah nggak ada ini ya gitu-gitu lah. Saya pengen mengajak teman-teman berwirausaha. Syukur-syukur saya bisa menularkan mental. Saya juga sama-sama masih belajar lah, masih belajar karena setiap tahun itu tantangan berubah-ubah terus ya. Zaman dulu kita gampang jualan, tahun 2010 ke bawah itu cari profit yang tinggi sangat mudah. Zaman sekarang susah. Ini yang saya alami di ekspor ya, saya bicara ekspor dulu nih. Kita ada Vietnam, sangat murah sekali jualannya, furniture. Kita ada China sendiri. Tapi alhamdulillah kita diberkahi dengan alam yang bagus. Mereka tidak punya jati, kita punya jati. Makanya sampai sekarang, alhamdulillah perusahaan kami masih survive. Dan jangan patah semangat pokoknya. Ini alhamdulillah minggu ini saya ekspor kopi. Jadi saya membuka perusahaan-perusahaan lain dalam bidang lain. Jadi salah satunya kopi. Nanti ada tembakau. Tembakau itu yang bahan cerutu ya, bukan yang tembakau rajang, tapi yang tembakau bahan cerutu. Nah, itu nanti kita kembangkan. Seperti itu. Selalu beradaptasi pokoknya. Saya yakin bisa. Intinya kalau ada teman curhat, insya Allah masalah-masalah akan teratasi. Itu aja. Oh nggak dipungut bayaran, monggo ke kantor Kadin, kita ngobrol, ayo ini ngopi. Suasana santai aja. Itu loh. Berarti Bapak Kadin sendiri juga berharap kalau misalnya orang-orang yang di Rembang termasuk Gen Z ya Pak bisa melakukan wirausaha dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di Rembang. Sangat ya, Pak, bisa sangat sekali ya, gitu. Oke Pak, sebelum penutupan nih Pak, kita nanti bakal ada games dulu nih Pak. Ya, jadi nanti saya akan ngasih pertanyaan ke Bapak dan Bapak jawab dengan cepat dan mungkin berikan alasannya ya Pak. Ini mungkin pertanyaannya agak santai ya Pak. Ya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira apa sih tempat favorit Bapak Kadin? Sebutin Pak 3. Ya, desa saya sendiri. Apa tuh Pak, desa di mana? Desa saya sendiri, ya, masyarakatnya saya suka, tetangga-tetangga saya suka semua. Yang kedua itu Karangjahe. Karangjahe cukup enak juga. Yang ketiga itu tempatnya Pak Fauzi, ikan, rumah makan ikan di daerah Bonang. Ya itu. Kenapa tuh Pak bisa suka di 3 tempat itu? Satu, Krikilan tempat lahir saya. Ya, banyak sekali kenangan-kenangan di situ. Yang kedua, Karangjahe. Karangjahe untuk spot wisata pantai cukup oke untuk saat ini. Ya. Yang ketiga di tempatnya Pak Fauzi saya bisa makan ikan segar di sana.
Langsung tuh Pak? Langsung. Segar. Segar. Sambil mancing bisa Pak? Oh enggak, enggak ada waktu untuk mancing. Biasanya saya bawa tamu ke sana, kadang saya sama keluarga ke sana. Ya. Oke. Tuh. Kalau misalnya disuruh pilih tip nih Pak, lebih baik bisa ikut event ke luar negeri atau ngebimbing UMKM di desa? Untuk saat ini UMKM di desa. Karena untuk furniture ini alhamdulillah untuk marketing kita, saya udah lama nggak ikut pameran. Dan kebetulan tahun 2015 saya punya perusahaan sendiri di Austria, itu sebagai ujung tombak pemasaran produk-produk kita. Jadi kita udah lama nggak ikut pameran. Kalau suruh milih UMKM di Rembang. Berarti memang mau fokus dulu nih Pak, Fokus dulu, pengembangan UMKM fokus di dulu Rembang. ya. Fokus dulu. Luar biasa ya teman-teman Sobat Bangkit TV. Jadi di obrolan kita kali ini tuh ada beberapa pelajaran nih, dari mulai dunia usaha, lalu strategi untuk ekspor, hingga peran Kadin untuk masyarakat di Rembang itu seperti apa. Sebelumnya terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak Arifin atas informasinya. Sama-sama, gitu. ya. Oke. Mungkin sebelum itu Bapak mau nyapa dulu teman-teman Bangkit TV terlebih dahulu Pak. Oh ya, teman-teman Bangkit TV, ayo kita berusaha, kita create usaha berdasarkan bidangnya masing-masing, apa yang disuka, monggo. Kalau mau yang ekspor, silahkan datang ke Kadin, nanti kita akan kasih informasi bagaimana caranya ekspor, bagaimana perizinannya dan lain sebagainya. Monggo silakan, for free, gratis, nggak ada pungutan apa-apa. Malah tak sediani kopi di sini. Oke, baik, terima kasih Bapak. Diingat-ingat ya buat teman-teman Bangkit TV yang mungkin ingin memulai dunia wirausaha, bisa banget nanti datang ke Kadin ya Pak. Ya, siap. Oke, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bisa nonton dari awal hingga akhir ini teman-teman. Jadi terus berkobarkan semangat untuk menjadikan Rembang yang kreatif, inovatif, dan inovatif. Oke, salam Bangkit TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedai Hitam Putih, SLI Group, Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem, petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang.